Sobat investor semua, di minggu ini gue akan update ya perjalanan investasi gue di reksadana obligasi di aplikasi Bibit selama 12 minggu. Kira-kira apa yang terjadi di 12 minggu ini, bagaimana kondisi untuk dana darurat gue, penasaran seperti apa, dan juga gue akan ngebahas soal kondisi akhir-akhir ini. Buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Kita akan coba bahas dulu daripada kondisi sekarang. Kondisi sekarang atau satu minggu terakhir ini, inflasi juga baru gue selesai baca ya di salah satu informasi yang ada di online. Itu untuk bulan Juni naik 4,33 apa 4,35 gitu persen. Itu naik cukup lumayan guys, dari yang sebelumnya 3,55% sekarang jadi 4 lebih ya. Artinya apa? Artinya di sini adalah kondisi di mana Indonesia harus berhati-hati. Berhati-hati dalam arti mengontrol inflasinya tuh harus hati-hati gitu loh. Jadi untuk melakukan sebuah tindakan harus hati-hati juga, karena harga makin lama makin naik juga. Ini kan inflasi itu sebagai tanda atau indikasi bahwa harga rata-rata naik sekitar 4%-an lebih. Nah, pada kenyataannya sebenarnya kalau rata-ratanya 4, sekian, berarti pada realitasnya itu bisa lebih daripada itu guys ya. Ya, cuman memang secara rata-rata 4%-an, tetapi kan ada yang lebih daripada itu. Dan ada juga yang kurang daripada itu. Cuma kalau di rata-ratain itu sekitar 4,33%. But anyway, inflasi itu kalaupun kebesaran, itu pun jadi bahaya. Kekecilan itu pun bahaya juga. Ekonomi mati kayak waktu itu. Nah, sekarang gimana? Nah, kalau sekarang gimana, tergantung daripada kamu mengambil sudut pandang sebagai seorang investor atau sebagai seorang yang bekerja di pemerintahan. Kalau dikerja di pemerintahan, sebenarnya langkah yang biasa dilakuin itu adalah menaikkan suku bunga. Ya, menaikkan suku bunga BI atau Bank Indonesia, terus abis itu akan lebih menetralkan harga. Tapi konteksnya nggak begitu simpelnya ya guys ya, karena memang kita abis ada di fase yang benar-benar ekonomi kita tuh lagi down banget, ya banyak usaha-usaha yang tutup juga. Nah, dengan suku bunga direndahin, otomatis banyak orang atau institusi yang mau mulai usaha menggunakan dana dari dari pinjaman di bank, yang kalau misalkan mereka pinjaman kan lebih rendah bunganya. Jadi mereka mau untuk mulai usaha. Nah, kalau suatu ketika suku bunga dinaikkan, memang yang beruntung itu adalah orang yang ingin deposito, ingin yang menaruh duitnya di bank, ya karena returnnya lebih gede. Tapi di satu sisi akan lebih berat ke si penghutang ya. Orang yang mungkin usahanya tuh diutangin dari bank. Karena ya lebih naik yang harus dia bayarkan, seperti itu. Nah, kalau misalkan itu terjadi, takutnya nanti malah pada saat yang pandemi ini masih belum usai, ekonomi mulai turun lagi. Jadi gimana caranya supaya bisa stabil itu bukan PR yang mudah juga. But anyway, kalau kita sebagai seorang investor, ya kita harus jeli nih. Kita mencari aset biasanya yang lebih low risk atau yang risikonya rendah. Ya, misalkan contoh reksadana pasar uang, itu juga risikonya rendah. Terus juga emas, itu juga sebagai risiko rendah juga. Terus kalau misalkan reksadana obligasi sebenarnya sedang-sedang aja gitu ya. Cuman menurut gue reksadana obligasi sih untuk keadaan-keadaan seperti ini sih masih oke gitu ya. Makanya gue invest di reksadana obligasi sebenarnya. Oke, itu mungkin untuk sekilas updatean untuk kondisi saat ini. Lalu kalau misalkan progres investasi gue di minggu ini adalah naik 0, jadi
dari 0,80-an apa 0,7-an naik ke 0,98%. Jadi ini naiknya cukup lumayan ya guys ya, tinggi gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang positif juga. Artinya bahwa reksadana obligasi itu ya memang cukup oke lah di saat-saat kondisi-kondisi seperti ini. Dan juga memang kebetulan reksadana obligasi yang gue pilih, performance-nya berdasarkan masa lalu bagus nih. Tapi kan kita nggak tahu ke depan bakal seperti apa. Kalau kamu yang udah paham investasi, ngerti maksud gue seperti apa. Karena kondisi masa lalu itu belum tentu menentukan masa depan. Seperti itu. But anyway, di minggu ini juga gue ingin menambah investasi gue juga. Karena kan udah lama gue nggak nambah investasi juga. Gue top up aja. Gue di Sukor Investable Fund gue klik top up ya. Masukin nominal investasinya 100.000. Udah deh, selesai. Gitu, gue tinggal pakai entah itu Bank Jago ataupun GoPay. Cuman gue pakai Bank Jago sih. Ya, itu aja guys. Jadi updatean sedikit soal progres investasi gue. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini ingin mengetahui perjalanan investasi gue dari pertama, kamu bisa cek aja di playlist dana darurat gue. Dan buat kamu yang ingin belajar lebih dalam soal investasi reksadana, ya nggak tahu mau mulai dari mana, kamu bisa kunjungin aja blog gue atau artikel di blog gue juga di Armus Invest ya .blogspot.com, ada di kolom deskripsi di bawah ini. Atau kalian juga bisa cek video seminar reksadana gue, itu ada 4 kalau nggak salah. Nah, di situ nanti kamu akan bertambah pengetahuan soal reksadananya. Dan bila setelah itu kamu termotivasi juga untuk mulai berinvestasi reksadana, kamu bisa pakai kode referral gue apabila kalian invest di aplikasi Bybit. Semuanya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.